hari ini dari tim Lab 4 datang Inavis. Apa harapannya Pak Kades ke depan untuk segera mengungkap, karena ini jelas menimbulkan trauma yang mendalam bagi keluarga Pak Kades. Ya, harapan saya untuk Polisi Republik Indonesia atau Polri, khususnya wilayah hukum Polda Jawa Tengah dan Polres Banjarnegara, saya harap untuk profesional dalam menangani ini, karena tadi yang disampaikan itu benar. Tentunya ini akan membuat trauma yang teramat sangat untuk keluarga saya, anak saya, lingkungan saya. Karena apa? Baru pernah terjadi hal sekonyol ini dan sebrutal ini. Ini udah kriminal, mbah-mbahnya kriminal ini. Karena apa? Mereka pakai molotov, ada bekasnya dia ledakan, terus api langsung nyambar tinggi, 2 mobil kesamber. Terus tujuannya adalah percobaan pembunuhan dan hilanglah semuanya, gitu loh. Ya kan, percobaan pembunuhan karena rumah saya dibakar. Kenapa bilang rumah saya? Garasi saya gandeng kok, gitu loh. Dan pelaku ini saya yakin, karena saya sampai jam 4 pagi kurang seperempat ya, jam 3.45 masih di sini. Eksekusi itu mungkin rencananya lebih awal, saat-saat kita tidur lelap. Cuma kita udah waspada, memang tiap malam ada orang di sini. Nah, berhubung banyak orang, sana juga terbuka, ibarat mobil di desa, taruh pinggir jalan aja aman kok. Ini di dalam sengaja dibakar. Yang pertama, ditumpangi orang-orang iri hati itu atau orang-orang yang tidak suka dengan saya oleh politik. Bukan saya bisa. Ya, intinya ini politik gitu aja lah. Siapa dalangnya untuk Polisi Republik Indonesia, khususnya wilayah Polda Jawa Tengah dan Polres Banjarnegara, saya harap segera ungkap kasus ini. Karena motifnya Jelas. Menurut dugaan dan hal yang paling bisa ditumpang-tumpangi adalah kejadian terakhir kemarin, yaitu penjaringan perangkat desa ditumpangi politik. Ditumpangi apa? Oleh siapa? Jangan bangun rumah di tepi pantai kalau takut diterjang ombak ya. Salaman. Oh, kades oh, gitu. Kalau kades ya ngadepin masalah begini, udah stres. Kabur. Hebat ini sih, kadesnya mentalnya toh. Fokus bekerja siap. Bukan fokus nambah istri, tapi fokus menambah lebar jalan, menambah jumlah telur, menambah jumlah lele, menambah jumlah ikan, menambah jumlah produksi padi. Iya kan? Ini sih ancamannya sudah serius ya, bahkan mengancam nyawa Kades Soho dan keluarganya. Bayangkan mobil Kades Soho dibakar oleh orang tidak dikenal. Kondisi mobilnya terparkir di parkiran rumah. Gimana kalau misalkan rumahnya ikut terbakar? Oke, Bray. Baru aja nih kejadian mobil kita dilemparin bom molotov ya. Atasnya bensin sama dilempar obor. Kancuk jaran kan. Pecundang kali kau pelakunya. Tadi kita langsung keluar, langsung ketahuan, cuma bensinnya banyak kali. Apakah kejadian ini ya ada kaitannya dengan serangkaian kejadian yang dialami Kades Soho kemarin? Kades Soho diduga dikeroyok massa, sekarang mobilnya dibakar. Ini bukan lagi teror ya. Ini bahkan sudah mengancam nyawa Kades Soho dan keluarganya. Semoga nih aparat kepolisian secepatnya menangkap pelaku pembakaran mobil Kades Soho. Ya, bongkarlah siapa dalangnya, siapa pelakunya, apa motifnya. Heran aing mah nya Kades anu gawena bener, aya we anu teresepeun. Aduh, mudah-mudahan ini Kades Soho diberikan perlindungan ya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kejadian-kejadian seperti ini atau seperti kemarin-kemarin tidak kejadian lagi nih. Sehat terus, semangat terus Kades Hoho ya. Ho, ho, ho. Aku ikut komentar ya soal musibah mobilmu terbakar. Menurutku ikhlaskan saja ho. Ya, gak usah jadi persoalan. Toh hartamu masih banyak ho. Kan kamu orang kaya. Lagian itu mobil juga nggak kebakar semuanya kok. Dan mungkin kan asuransi. Ya ho ya. Supaya apa? Supaya pertarungan kita ini nggak mundur-mundur terus ho. Ya bener nggak penonton? Lagian kalau kita paham bahwa manusia itu tergantung pada amal dan perbuatan, ya. Mungkin selama ini kamu amal dan perbuatanmu kurang ho. Misalnya begini, kamu lebih banyak menyantuni penyanyi dangdut atau LC, penyanyi di karaoke, ya, atau ya hal-hal negatif yang lain dibanding kamu santuni anak yatim. Ya, contohnya begini. Kamu nyantuni anak yatim itu satu orang 100.000 atau 200.000. Sedangkan kamu nyantuni penyanyi dangdut atau LC pemandu lagu atau PL misalnya 500.000 atau 1 juta. Nah, itulah ho penyebabnya. Bahwa semua itu tergantung amal perbuatan manusia itu sendiri. Bener gak? Makanya sudah ho, ikhlaskan saja. Ya, kalau orang itu tertangkap juga mau ngapain? Kan kamu tahu ho, Allah Maha Pemaaf. Ya, kamu juga sebagai tokoh dari desa Purwasaba kan bisa juga memaafkan. Biar gak panjang lebar ho, capek. Ya urusan-urusan kayak gini capek. Kamu selesaikan, nanti datang lagi persoalan lain. Begitu kira-kira ho. Ya, peci merah, sang Pancasila selalu benar, IQ tinggi, dan sangat bijaksana. Merdeka! Baru banget lewat di beranda FYP aku di belakang, coba kalian lihat KDM itu siap membangun yang namanya gedung kedokteran UIN Bandung. Tahukah kalian, itu benar-benar kabar gembira. Semoga Allah permudah, semoga Allah perlancar. Terus aku nyeletuk komentar di sana, Masya Allah, Subhanallah. Jadi semoga diberikan kelancaran dan kemudahan, dan intinya bisalah anak aku kelak bisa kuliah di kedokteran di sana ya. Kalau memang itu apa ya, itu universitas untuk orang miskin kalau menurut aku. Kenapa? Karena dengan ekonomi aku yang kalau menurut aku sangat pas-pasan seperti ini, ketika kita menginginkan anak kita untuk menjadi dokter, itu karena di sini itu yang namanya biaya dokter itu bahkan ada yang sudah menghabiskan uang ber-MM kalau menurut aku. Jadi kalau menurut aku, ya Allah, apakah aku mampu? Tapi ketika ada kabar seperti ini, ya otomatis kita senang ya. Kenapa? Karena yang namanya apa ya, cita-cita anak-anak kita entah menjadi dokter, mau jadi apapun, intinya tidak terhalangi dengan yang namanya biaya kalau menurut aku. Nah, jadi ini tuh kabar gembira sekali buat warga Jawa Barat yang kurang mampu, jadi yang ingin mengkuliahkan anaknya itu di fakultas kedokteran. Sama halnya dengan aku ingin sekali ya anak aku tuh menjadi dokter, anak aku tuh bisa membantu orang-orang, intinya kayak buka praktek di rumah, dan itu bisa buat kayak semacam berobat gratis atau apapun itu adalah cita-cita seorang ibu. Jadi kalau menurut aku ya tidak ada hal yang tidak mungkin ketika selalu kita berdoa untuk anak kita itu, kalau menurut aku. Kenapa? Sebenarnya anakku tuh masih kecil yang cewek ya. Kalau yang cowok ini mah mereka tuh kalau ditanya cita-cita, mereka tuh
yang namanya juga sudah gede ya, mereka tuh kalau menurut aku tuh susah diaturnya. Tapi kalau yang cewek ini setiap aku tuh ngelihat dia semoga jadi dokter, dia tuh juga mengaminkan. Jadi ketika ada video KDM lewat seperti ini, aku tuh juga terharu dan pengen menangis kalau menurut aku. Jadi yang ingin aku tanyakan di sini tuh, apakah itu kedokteran itu fakultas kedokteran itu hanya berlaku di warga Jawa Barat saja? Apakah itu berlaku di Indonesia? Untuk maksudnya di seluruh penjuru di Indonesia? Kalau menurut aku sih, semoga ya KDM itu bisa menjadi presiden orang nomor 1 di Indonesia.